Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Indikator yang dicapai: 1. Siswa dapat menyebutkan pengertian berita. 2. Siswa dapat menentukan unsur-unsur berita yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran teks berita, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian berita. 2. Menentukan unsur-unsur berita yang dibaca dan didengar. Pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Fungsi dan manfaat teks berita: A. Mendapatkan informasi. B. Menambah wawasan. C. Sebagai pandangan hidup. Kegunaan berita bagi pelajar: A. Menambah pengetahuan. B. Memperluas wawasan. C. Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Sumber informasi berita. Sumber informasi lisan meliputi siaran televisi, radio, YouTube, pidato, seminar, diskusi, bimbingan belajar, penjelasan guru. Sumber informasi tulisan meliputi majalah, koran, buku ilmu pengetahuan, kamus, buku pelajaran, ensiklopedia. Kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan radio. Nih, informasi yang disampaikan melalui televisi dapat berupa gambar dan suara, sementara informasi yang disampaikan melalui radio hanya suara saja. Ciri-ciri teks berita: A. Faktual, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. B. Aktual, sesuatu yang hangat dibicarakan. C. Terkini, sesuatu kejadian yang baru terjadi. D. Unik dan menarik. E. Seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memikat. F. Sistematis dan lengkap. G. Komunikatif dan mudah dipahami semua orang. H. Objektif, bersifat apa adanya. Macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup peristiwa-peristiwa faktual, peristiwa-peristiwa aktual, dan peristiwa-peristiwa terkini. Jenis-jenis teks berita. 1. Berita langsung merupakan jenis berita apa adanya, ditulis singkat, langsung, dan lugas. Contoh, berita terjadinya perang sipil, hasil pemilu politik, terorisme, guncangan ekonomi negara, pergeseran tanah, longsor, banjir, kebakaran, dan lainnya. 2. Berita mendalam, yakni berita yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Contoh, mengupas permasalahan kemacetan yang terus terjadi di ibu kota Jakarta. 3. Berita penyelidik atau penelitian dari berbagai sumber. Contoh, praktek suap, pajak impor bea cukai. 4. Berita interpretatif atau pendapat penulis. Contoh, berita tentang pembuatan gerabah, pameran kesenian, hiburan, tips gaya hidup. 5. Berita opini atau pendapat ahli adalah berita yang berisi pendapat, pernyataan, komentar. Contoh, berita tentang seorang pengamat ekonomi terkait dengan tingkat inflasi di Indonesia. Unsur-unsur berita dikenal dengan istilah 5W plus 1H. 1. Apa? What? Apa peristiwa atau kejadian yang diberitakan? 2. Siapa? Who? Siapa saja orang yang terlibat? 3. Kapan? When? Kapan waktu kejadian? 4. Di mana? Where? Di mana tempat kejadian? 5. Mengapa? Why? Mengapa kejadian itu terjadi? 6. Bagaimana? How? Bagaimana proses terjadinya peristiwa atau kejadian yang diberitakan?
Dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur berita sering disebut dengan adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh teks berita: 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum memeludak keluar area parkiran pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Unsur-unsur berita dari teks berita di atas adalah: 1. Peristiwa apa yang terjadi? Padatnya pelabuhan Merak. 2. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. 3. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Merak. 4. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Nah, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.